Bismillah. Ideologi dan teologi liberalisme. Kata-kata liberal berasal dari bahasa Latin, yaitu liber, artinya adalah bebas. Maksudnya bebas di sini adalah bebas bukan budak. Jadi bebas dari kepemilikan orang lain. Nah, kemudian ini menjadi sikap kelas bagi masyarakat terpelajar barat menjadi kebebasan berpikir. Mereka membuka pintu kebebasan berpikir, the old liberalism. Nah, kemudian kebebasan ini adalah berkembang menjadi beberapa makna, yaitu kebebasan dalam politik, kebebasan dalam sosial, kebebasan dalam agama dan lain sebagainya. Sejarah paham liberal ini berasal dari peradaban kuno, yaitu pada tahun 1215, yaitu ketika Raja John mengeluarkan Magna Carta. Magna Carta ini adalah suatu dokumen yang membatasi kebebasan bagi bangsawan, tapi bawahan dari bangsawan, maksudnya bawahan dari raja. Nah, Magna Carta ini dengan otomatis membatasi kehendak Raja John ini, dan ini disebut salah satu awal mula atau salah satu pertama adanya liberalisme. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya adalah yaitu revolusi tanpa berdarah, yaitu terjadi di Inggris pada tahun 1688, yaitu dengan revolusi ini berhasil menurunkan beberapa raja di kerajaan tersebut dan mengangkat beberapa raja dari kerajaan tersebut. Selanjutnya adalah dalam kejadian revolusi itu muncullah berbagai filosof dunia. Di antara yang terkenal adalah John Locke. John Locke ini beliau mengatakan, dan teman-teman, John Locke ini salah satu teman dari Isaac Newton, yaitu penemu gaya, ya, penemu gravitasi, ya, yaitu Newton. Nah, beliau mengatakan dalam bukunya bahwa tugas dari seorang pemerintahan, tugas dari seorang pemimpin adalah memberikan hak-hak kebebasan untuk rakyatnya. Jika tidak bisa memberikan hak-hak tersebut, maka rakyatnya tersebut berhak melakukan revolusi. Nah, singkatnya pada abad ke-20 berakhir Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1918, PBB itu mengeluarkan hak-hak kebebasan untuk perempuan, dan beberapa negara di Eropa mereka menerapkan negara demokrasi dan memberikan hak kepada perempuan untuk menyampaikan pendapat aspirasinya kepada halayak masyarakat pun diberikan. Nah, teman-teman, sekarang dunia barat sedang terobsesi dengan kebebasan, baik dalam kebebasan agama, kebebasan moral, kebebasan dalam berpakaian, bahkan kebebasan Tuhan. Nah, maka konsep ini, teman-teman, konsekuensinya konsep-konsep tadi ini, teman-teman, memisahkan dari kehidupan masyarakat menjadi kehidupan memisahkan antara kehidupan manusia dengan kehidupan agama. Jadi ya udah, agama tidak usah dicampur dengan urusan dunia. Mungkin begitu sih. Tepuk tangannya dong buat Allah Yunus. Sesi pertanyaan terakhir. Nah, 2 orang dari sini, 2 orang dari sebelah kanan. Silakan. Nama saya Akbar Adila, berasal dari Bekasi. Pertanyaan saya buat Allah Yunus satu aja. Kapan perang salib dan apa penyebab terjadinya perang salib? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar Karim dari kelas 2B. Terkait liberalisme, pluralisme, dan sekularisme, izinkan saya bertanya mengenai 2 hal. Untuk Allah Abdul, yang pertama, apakah negara Indonesia telah memasuki masa liberalisme, pluralisme, dan sekularisme? Jika iya, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasan. Dan yang kedua, untuk Allah Yunus, apakah terdapat oknum pemerintah ataupun organisasi masyarakat yang melatar belakangi liberalisme, pluralisme, dan sekularisme? Jika terdapat semacam itu, apakah Kemenak dan ormas Islam lainnya tidak menindaklanjutkan hal tersebut? Terima kasih. Oke, bismillah. Dari Akbar Adila. Sebenarnya ini keluar tema ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi perang salib itu terjadi pada masa
pada masa kepemimpinan yaitu Muhammad Al-Ayyubi. Muhammad Al-Ayyubi itu, jadi teman-teman, Palestina itu dulu dikuasain oleh orang Yahudi dan Islam itu mereka berdampingan di sana. Setelah itu datanglah Abu Bakar dan membebaskan yaitu Al-Quds. Setelah itu Umar membuka dengan kunci, sebelum membuka itu beliau melakukan sholat 2 rakaat di sana. Selanjutnya direbut oleh kerajaan Rom. Selanjutnya direbut juga dengan Muhammad Al-Fatih. Nah itu pada saat Muhammad Al-Fatih itu disebut dengan perang salib pertama. Nah selanjutnya adalah si Haikal. Tadi pertanyaannya, apakah oknum ormas-ormas di Indonesia sudah dimasuki oleh paham liberalisme, pluralisme, dan bagaimana pemerintah apakah dia menanggulangi atau enggak. Nah dulu pertama yang datang ke Indonesia ada namanya Ulil Absar Abdallah, yaitu salah satu tokoh liberalisme yang beliau tamatannya satu angkatan dengan Ustadz Ana. Nah yaitu di Guyangan, Pati. Nah setelah itu si Ulil Absar Abdallah ini ditarik oleh orang Amerika yang mempunyai tujuan untuk meliberalismekan suatu negara. Nah dia dikasih sekolah di sana di Amerika, S1, S2, S3. Setelah dia didoktrin kefahamannya menjadi liberal, dia kembali ke Indonesia dan dia masuk ke dalam ormas. Nah dulu ormas di Indonesia sempat dimasukin, tetapi MUI waktu itu langsung cepat tanggap dan menindaskan liberalisme yang ada dulu. Tetapi untuk masih akar-akarnya, tetapi masih ada sampai sekarang dan itu belum terlacak. Dan liberalisme ini teman-teman, dia memasuk tidak hanya ke ormas-ormas di Indonesia, bahkan ke sekolah, universitas Islam di Indonesia, dia masuk ke dalam situ. Nah dia menyebarkan paham liberalisme di sana. Mungkin itu saja. Baik, sekarang jawaban dari Al-Ah Abdullah, silakan. Mengenai apakah pernah di Indonesia terjadi pemikiran pluralisme dan sekularisme? Jikalau kita melihat sejarah, dulu ada beberapa orang dan kelompok yang mana namanya adalah, salah satunya adalah tokoh lain yang mereka memasuki aktivis penganut Jamaah Islam Liberal yang jika disingkat adalah JIL. Jamaah Islam Liberal ini adalah suatu organisasi yang mana isi-isinya kaum-kaum liberal, pluralis, dan sekular. Organisasi ini telah lama berdiri di Indonesia. Mengenai apa alasannya mereka menyebarkan paham ini di Indonesia kita, sebagaimana telah disampaikan Ala Yunus, salah satu kenalan ustadznya, Ulil Absar, dibawa ke Amerika dan diajarkan doktrin-doktrin tentang liberalisme, pluralisme, sekularisme untuk menyebarluaskan kembali di Indonesia ini. Jelas alasannya adalah dikarenakan kaum-kaum barat itu ingin merusak Islam dimanapun Islam itu berada. Mereka tidak senang dengan aturan yang dimiliki Islam. Mereka selalu dengki akan kejayaan Islam. Sehingga bagaimanapun caranya, jika cara itu tidak bisa dilakukan dengan peperangan fisik, maka mereka melakukannya dengan peperangan pemikiran. Sekian. Baik, gimana Akhi Haikal, bisa ditangkap penuh? Ya? Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong buat pemateri. Kita tutup dengan closing statement dari kedua pemateri kita, dari Al-Ah Abdullah. Silakan. Closing statement mengenai diskusi untuk mengakhiri diskusi pada malam hari ini mengenai Islam yang kupilih. Islam yang kupilih. Jelas bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang benar, agama yang tidak perlu dilakukan, agama yang berisi kebenaran. La ikraha fiddin.
Dzalikal kitabul la raiba fih, yaitu kitab Al-Qur'an yang ada di ajaran Islam kita ini, ajaran yang di atas, di dalamnya ada Al-Qur'an, dan di Al-Qur'an itu tiada keraguan karena berisi adalah petunjuk-petunjuk bagi kita semua. Maka dari itu kita sebagai milenial sekarang adalah kewajiban bagi kita untuk mempertahankan akidah kita, yang mana jika kita melihat lingkungan kita sekarang, jika kita melihat keluar pondok ini, di sana banyak sekali para pemuda-pemuda yang melepas ajaran Islam dari kehidupannya, disebabkan goyahnya akidah mereka, goyahnya pengetahuan mereka mengenai ajaran Islam ini. Jadi kawan-kawanku semua, selama kita di sini, ini adalah tugas bagi kita semua memperdalam agama Islam ini. Dan jika kita telah selesai menempuh pendidikan di sini, tugas bagi kita semua pun untuk menyebarkan, mendakwahi ajaran Islam ini. Baik, tepuk tangannya dong. Luar biasa. Dari Al-Akh Yunus, silakan. Bismillah teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman adalah Islam adalah agama yang universal. Jadi siapapun bisa meniru apa-apa yang dilakukan dengan dalam agama Islam. Nah, jadi teman-teman, mereka bisa menyusup ke dalam agama Islam. Nah, bagaimana cara kita membentenginya teman-teman? Membentengi pemikiran liberalisme atau amalan-amalan dari mereka untuk kita teman-teman. Teman-teman ketahuilah, kita mempunyai sumber. Dan sumber ini udah hak paten, tidak bisa dirubah-rubah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Cara yang paling tepat untuk membentengi kita dari pemikiran-pemikiran liberal adalah teman-teman, kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW, sudah cukup. Ini contohnya sumber teman-teman, ini sumber. Apa-apa yang kita amalkan di sini selalu bersumber dari sini. Jadi kita kalau misalnya kita menemukan suatu amalan atau suatu bacaan yang tidak bersumber dari ini, maka jangan terima itu teman-teman. Karena kalau kita amalkan, maka amalan tersebut tertolak karena tidak sesuai dengan sumbernya. Jadi harus sesuai dengan sumbernya. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Juga dalam hadis riwayat Muslim, man ahdatsa fi amri ma hadza laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan atau mengada-ngada dalam suatu perkara, maksudnya adalah perkara agama dan bukan berasal dari kami, maksudnya adalah dari sahabat, dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tidak tertolak, maka amalan tersebut sia-sia. Jadi teman-teman, kita belajar sesuai dengan apa yang sumbernya, tidak usah atau tidak perlu menambah. Kalau kita mendengar suatu doktrin, kita harus bersumber dengan ini. Apakah bersumber dengan ini benar atau tidak? Kalau bersumber dengan benar kita terima, kalau tidak kita berhak untuk menolak. Karena itu adalah suatu keriberalan. Karena Islam adalah agama liberal, bebas dia, bebas memilih. Mereka memilih dari mana saja. Gitu teman-teman, mungkin segitu saja. Tepuk tangan buat Al-Akh Yunus. Luar biasa pemaparan pada malam hari ini. Pemaparan pada malam hari ini yang cukup luar biasa. Kami sampaikan luar biasa karena ini adalah perdana. Insya Allah setiap santri, setiap dari kalian akan memiliki kesempatan untuk duduk di sana menyampaikan apa yang kalian baca. Dan kita juga memperhatikan dari beberapa pertanyaan. Pertanyaannya luar biasa sekalipun pertanyaannya out of the tema. Keluar dari tema. Tapi ini menunjukkan bahwasanya santri Darul Ilmi suka membaca. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita akhiri, pesan dari saya bahwa bertakwa kepada Allah adalah salah satu cara untuk menuju surganya. Apa itu takwa, Ustadz? At-taqwa huwa
Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Setiap hari berbuat baik, setiap hari menambah kebaikan, maka disitulah semakin dekat cinta Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam keberkahan. Allah berikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Guru-guru kita diberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan untuk mencernanya. Saya Jazmi Zulhilmi Putra, host dan moderator pada malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'budullaha sawiyan wa nata'allamu sawiyan wa nadrusu sawiyan wa nadkhulal jannata sawiyan.